Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini saya Diria Putri Maharani bersama rekan saya Fabi Aya ala Irubik Mutwatiban dan narasumber kita pada hari ini yaitu Muhammad Alif Hidayat sebagai ketua ekstrakurikuler Poli yang ada di SMA Negeri 1 Kudus. Jadi di sini saya ingin bertanya kepada Kak Alif. Kak Alif, kira-kira ini kan sudah mendekati Popda Voli nih Kak. Nah kira-kira untuk ekstra voli sendiri persiapannya tuh udah berapa persen, dan kira-kira yang saya tahu ya Kak, untuk ekstra voli sendiri kan prestasinya bisa dibilang paling bagus ya untuk yang non akademik gitu kan, untuk di voli karena pernah juara 2 ya kalau nggak salah. Itu tingkat apa Kak? Itu tingkat kabupaten. Nah kira-kira bagaimana untuk ekstra voli sendiri tuh biar itu tuh tetap menjadi apa ya Pak, panduan terus juga biar kejuaraan itu tuh bisa kita raih atau bisa meningkatkan kejuaraan itu. Oke, kira-kira bagaimana? Ya, untuk voli sendiri itu sekarang sudah di tahap 75%. Dan kalau mau meningkatkan prestasi atau enggak tetap pertahankan itu ya sering-sering latihan dan ya punya ambisi untuk juara gitu. Dan untuk kalau misal kayak latihan buat Popda ini, kira-kira latihannya berapa lama? Ya, satu kali pertemuan ya mungkin 3 jaman, 3 jam 4 jaman. Selama seminggu itu ada berapa kali pertemuan gitu? Terus minggu ada 4 sampai 5 kali pertemuan. Oh iya, untuk kadang kan itu ya Kak, tak lihat dia sendiri kan ekstra voli banyak nih pesertanya. Yeah. Nah kira-kira untuk sebagai ketua voli itu tuh bagaimana Kakak menyemangati adik-adiknya terutama itu tuh agar tetap memiliki semangat sportivitas, agar nggak ada kata males, nggak ada kalau disuruh lari disuruh 3 tapi bilangnya udah tapi ternyata baru 2, itu kira-kira gimana Kak? Nanti ya contohnya kayak ada teman yang sudah bagus, nanti saya buat acuan ke semuanya. Masa nggak mau kayak dia yang mainnya bagus, dilihat orang ya enak. Jadi buat acuan ya ada satu orang yang bikin semua itu terpacu untuk menjadi lebih baik dari dia gitu. Kira-kira motivasi Kakak untuk apa ya menjadi ketua itu pastinya, terus juga apa ya semangat Kakak untuk memilih ekstra voli sendiri kan pasti ada motivasinya, atau mungkin dari kecil udah suka atau bagaimana? Ya dulu awal saya ikut voli SMP kelas 8. Dulu saya ikutnya itu gak voli, cuman karate. Karena nggak pernah latihan karena COVID, jadi saya di rumah terus, banyakkan makan, gemuk, ya sedikit obesitas lah, 90 kilo. Terus saya diberitahu ibu saya untuk ikut voli. Saya punya tetangga, dia juga atlet di Proliga juga, diajakin latihan. Sudah pertama kali ya saya nggak ingin karena dipaksa orang tua, tapi ya karena teman-teman pada bisa. Terus ada satu orang yang dulu tuh saya ajakin passingan atau enggak ya umpan-umpanan tuh nggak mau karena saya tergolong paling jelek dulu di klub. Nah dari orang itu saya bikin acuan, masa iya saya harus selalu ketinggalan. Jadi saya motivasi latihan terus, akhirnya suka voli dari itu sampai sekarang. Di sela-sela kayak kamu gini kan masih Popda gitu. Itu kira-kira ada nggak sih kayak kegiatan lain yang harus kamu kerjain gitu kayak setiap harinya gitu? Kalau kegiatan sehari-hari ada ya, contohnya kalau pagian sekolah ya, kewajiban seorang pelajar. Kalau siang ada latihan di indoor. Sore kalau nggak ada sparring antar sekolah, saya jogging untuk memperkuatkan fisik. Dan kalau malam saya lanjut bekerja. Seperti itu. Rahasianya biar kayak tetap semangat dan tetap fokus buat ngejalanin itu semua apa? Ya cukup Motivasinya gitu. satu aja sih kalau saya tuh gak mau ketinggalan sama orang lain gitu. Jadi saya tuh terpacu jadi nomor 1 inginnya. Ambisinya gitu. Iya. Kira-kira untuk Kak Alvin sendiri Alif. Iya Kak Alif sendiri itu tuh pernah nggak di titik dimana tuh kayak aduh kayak aku udah gak bisa di volley gitu, atau mungkin udah
kayak males gitu. Ya udah malas lah, gimana untuk membangkitkan itu semua? Pernah itu pas kelas 9 karena umur juga itu peraturan nggak boleh umur sudah tua dan juga fisik sudah menurun. Akhirnya saya dikeluarkan dari tim utama dan saya disuruh keluar dari volley. Sudah saya keluar, nggak pernah ikut, sempat down selama 1 tahun. Pas masuk SMA diajakin kakak kelas ikut lagi, ya karena masih jelek, ya mau mulai dari nol, mencoba dan akhirnya suka lagi karena banyak event juga kan. Oke. Jadi dukungan dari orang lain yang alhamdulillahnya cocok dengan Kak. Iya, alhamdulillahnya gitu. Untuk ini juga, kira-kira bagaimana dukungan sekolah untuk mendukung ekstra volley sendiri, kira-kira dari fasilitas atau mungkin dukungan lainnya untuk ekstra volley sendiri? Kalau sekolah itu sangat-sangat mensupport banget. Mulai dari kita didisiplinkan untuk latihan di jam pelajaran, kita difasilitasi untuk lapangan juga dipinjami, silakan, net sudah ada, minum ya juga ada. Jadi menurut Alif sendiri, harapan kamu buat kedepannya untuk ekstra volley ini apa? Saya ingin SMA 1 Kudus tuh nggak dipandang remeh gitu loh. Untuk saat ini SMA 1 Kudus dipandang remeh, terutama di cabur volley, karena ya kita sendiri terkenalnya sekolah akademik. Ya mereka di luar mikirnya kita nggak punya tim bagus di volley. Cuman saya ingin kalau bisa tunjukkan bahwa SMA saya itu nggak ecek. Yes. Oke. Kira-kira nih pesan buat mungkin kelas 10 untuk yang akan melanjutkan tugasnya Kak Alvin sendiri, kira-kira? Kalau kalian nggak bisa menyelesaikan tugasnya sendiri, jangan dipendam sendiri, nanti bisa gila. Mending kalian sama teman-teman kalian bantu sama-sama untuk menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan tugas seperti itu. Jadi semangat aja. Nah tadi kan katanya harus bagi tugas. Iya. Kalau di ekstra volley sendiri tuh ada nggak sih kayak kendala, kayak ada yang nggak mau kerja atau gimana? Oh ada. Setiap tempat itu pasti ada gitu. Contohnya ada itu di sektor sekretaris. Seharusnya sekretaris yang mengerjakan kayak absensi, terus data-data untuk di raport, ngurus kayak pendaftaran di Popda. Tapi dia itu malah sedikit menyelempang dan menghindari tugas tersebut. Ini juga bisa dibilang nanti Kak Alifnya sendiri yang bekerja gitu. Ya Gimana? awalnya saya sendiri, cuman ada beberapa teman yang lihat karena sendirian terus dibantu, akhirnya ya sendirian. Kira-kira momen dari volley sendiri yang masih membekas untuk Kak Alif sendiri gimana? Kan kadang kalau saya sendiri kan di futsal ya Kak. Ya. Itu sendiri tuh ya banyak momennya, terutama waktu Pak Yosi bisa memenangkan satu pertandingan biasa, dan di situ juga membekasi saya. Yang paling saya kesankan itu saat ini persiapan day ini ada pelatih baru. Itu dia itu bisa membuat teman-teman saya yang awalnya tuh mulai dari nol, gak bisa nyemes, passing, block, gak punya mental. Setelah dilatih itu pas kemarin sparring lawan SMA lain bisa, pada sudah bisa semangat, mentalnya udah punya semua. Saya sangat senang banget itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita tuh harus berani dan memiliki ambisi yang lebih ya Kak. Iya betul. Dan pastinya tuh tetap mengutamakan semangat kita, jangan sampai kita tuh merasa malas, karena kegagalan pasti berawal dari kita yang suka bermalas-malasan. Jadi kalau kami bisa dilanjut dengan rekan saya. Oke, karena ini kita sudah selesai bercakap-cakap dengan ketua ekstra volley, jadi kita akhiri. Buat kalian semua, itu kalian harus tetap semangat dalam melakukan segala hal, dalam mencapai apa yang kalian inginkan, pokoknya harus tetap semangat. Dan ya, sekian Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.